Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Sonsafa Safiro dari kelas A619 NPM 1914460215, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu dari kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan absen satu persatu siswa yang hadir pada pagi hari ini. Dani, hadir. Aldi, hadir. Narendra, hadir. Tony hadir. Baik, ternyata pada pagi hari ini hadir semua ya, dalam kondisi sehat walafiat, alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita mengawali kegiatan belajar mengajar, sebaiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Baik. Untuk yang pertama, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Nomor 4, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu melakukan identifikasi pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Baik, di sini yang pertama ada padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras, banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Di daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambah. Benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindahkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar, lalu batang memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berguna hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi.
Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Baik, di sini Bapak punya pertanyaan. Apa isi bacaan di atas? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa? Belum ada? Jadi isi bacaan di atas adalah padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Karena hampir mayoritas masyarakat Indonesia mengonsumsinya. Pada tumbuhan ini juga dapat berkembang biak dengan mudah di daerah panas maupun curah hujan yang tinggi, dan tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Di samping itu, padi juga mengalami masa pertumbuhan padi yang cukup cepat, yaitu antara 110 hari hingga 130 hari. Kemudian padi juga menjadi ikon di Indonesia, bahkan di Kerawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Kemudian, mengapa tanaman padi disebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena tanaman padi tersebut adalah bahan pokok di Indonesia yang dikonsumsi masyarakatnya setiap hari. Dari padi digiling menjadi beras, kemudian dimasak menjadi nasi. Kemudian, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Tanaman tersebut tumbuh dapat di berbagai macam daerah, dari mulai yang panas sampai curah hujan tinggi, dan di berbagai macam daerah di Indonesia, dari Jawa, Sumatera, sampai Sulawesi. Berikutnya, berapa lama proses tanaman padi tersebut tumbuh? Tanaman padi proses untuk tumbuh memakan waktu yang cukup singkat, yaitu kisaran 110 hari sampai dengan 130 hari. Sebelum melewati proses itu, padi juga direndam semalaman di air mengalir agar tumbuh bakal akar, dan seperti kecambah itu yang akan bisa tumbuh menjadi padi. Berikutnya, apa yang maksud dengan gabah? Gabah di sini memiliki maksud, yaitu sebelum menjadi beras, maka itu akan jadi gabah. Jadi padi setelah tumbuh dewasa dalam antara 110 sampai 130 hari akan menjadi gabah. Kemudian gabah digiling akan menjadi beras. Berikutnya adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh, dan yang pasti akan rusak dan tidak dapat dikonsumsi
oleh masyarakat. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Karena tanaman padi cukup membutuhkan air. Apabila kekurangan air, maka tanaman padi akan mengering dan layu, kemudian akan mati. Yang kemudian, nomor 5, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan dan tidak menghambur-hamburkan. Selain tanaman padi kita akan membahas pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Di sini ada yang tahu pantai? Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Kemudian ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Baik, di sini ada yang bisa menjelaskan tentang ciri-ciri pantai. Baik, Bapak jelaskan. Ciri-ciri pantai yaitu ciri-ciri pantai adalah tempatnya di bibir pantai. Selain di dekat bibir pantai, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut dan sering digunakan untuk objek wisata. Kemudian untuk dataran tinggi. Dataran tinggi yaitu memiliki ketinggian 500 meter. Mungkin seperti bukit, seperti pegunungan. Itu dapat digunakan sebagai objek wisata dan usaha perkebunan. Sedangkan dataran rendah untuk ciri-cirinya kurang lebih dari 200 meter di atas permukaan laut dan sering digunakan sebagai persawahan, pertanian, peternakan, perumahan, dan industri yang lain. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.